Izin Bu Camat, dalam beberapa hari ini memang untuk Kabupaten Tebu, khususnya di Rimbo Bujang, sedikit ada berita yang terkait Pilkades yang agak rame, di mana ada salah seorang BPD itu menjadi juru kampanye di salah satu calon, walaupun itu di desa lain. Ini sebenarnya bagaimana Bu, sehingga hari ini informasinya ada juga pemanggilan? Ya, baik, terima kasih Mas Damani. Jadi memang betul apa yang menjadi rumor bahwa ada salah seorang bahkan ketua BPD, tepatnya desa Sabta Mulia, Kecamatan Rimbo Bujang, yang menjadi jurkam dari salah satu calon kepala desa Jaya Mulia. Tentunya ini menyalahi aturan, karena sudah diatur baik itu di undang-undang maupun PP dan juga Perbup bahwa semua perangkat desa dan juga BPD tidak boleh memihak, tidak boleh terlibat langsung dengan calon, baik itu peserta pemilu lah, sampai dengan pilkades. Nah, tentunya ini kami sangat menyayangkan kenapa hal ini terjadi. Nah, sebagai upaya awal, kami tentunya tidak tinggal diam begitu saja. Saya bersama Pak Kapolsek dan jajaran, ini baru saja selesai, kemudian bersama Ketua Papsi memanggil yang bersangkutan untuk yang pertama tentunya mengklarifikasi terkait adanya temuan tersebut. Kami juga memanggil penyelenggara Pilkades, dalam hal ini Panitia Pilkades Jaya Mulia dan juga pengawas Pilkades Jaya Mulia. Alhamdulillah semuanya hadir dan telah selesai tadi pertemuannya. Kemudian langkah-langkah yang akan Ibu selaku camat kan sudah memanggil Bu ya, sudah selesai. Apa cukup sekian atau akan dilanjutkan lagi Bu? Baik, karena tindakan yang dilakukan oleh yang bersangkutan itu sudah menyalahi aturan. Tentunya kami tidak hanya sampai dengan sebatas pemanggilan saja. Kaitannya dengan pelanggaran ini tentunya kalau kita hanya sebatas dipanggil selesai, tidak ada efek jera untuk yang lain. Jadi ini adalah kasus contoh untuk yang lain. Tentunya kami di Rimbo Bujang sebenarnya malu kenapa hal ini sampai terjadi. Jadi ke depan kami akan mengambil langkah lanjutan, tentunya tetap dengan berkoordinasi dengan pimpinan kami, dalam hal ini Dinas PMD yang lebih tinggi daripada kecamatan. Mungkin itu aja Bu ya. Terima kasih atas waktunya Bu Camat, sukses. Makasih. Izin Bu, beliau ini adalah Ketua Papsi Kabupaten Tebu, orang penting di Kabupaten Tebu, bernama Ibu Karsini alias Mbak Kenik, yang informasinya yang bisa kita sampaikan. Bu, hari ini Ibu berada di kantor Camat Rimbo Bujang, ini dalam rangka apa Bu? Kita ada pertemuan klarifikasi terkait untuk salah satu anggota BPD kami yang kemarin ikut kampanye untuk calon kades yang ada di Jaya Mulia. Memang kalau untuk BPD sendiri apa tidak boleh Bu ikut menjadi orator di desa lain atau apa? Tidak boleh. Tidak boleh aja, memang larangan besar BPD untuk menjadi salah satu juru kampanye ataupun ikut berpolitik, karena sanksinya sangat fatal, bahkan bisa diberhentikan dari jabatan BPD tersebut. Dan hari ini sepertinya udah ada pemanggilan klarifikasi termasuk oleh unsur kecamatan Bu ya, atau desa yang bersangkutan. Dari ketua sendiri mungkin ada pesan-pesan bukan hanya untuk beliau, tetapi juga untuk anggota-anggota lain yang tersebar di seluruh Kabupaten Tebu Bu. Mungkin ini kejadian yang luar biasa, yang pertama dan terakhir tentunya, mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi. Teman-teman BPD se-Kabupaten Tebu khususnya tolong ikuti petunjuk tupoksi kita sebagai BPD dan jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi, karena ini menyangkut marwah dari BPD itu sendiri. Intinya BPD harus netral ya Bu? Iya, harus netral. Terima kasih Bu. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Pas. Terima kasih Sun. Izin Pak. Wah, ini dalam beberapa hari ini agak viral ini. Beliau ini adalah Bapak BPD di Desa Sabta Mulia ya Pak ya? Iya betul Pak. Hari ini kabarnya ada pemanggilan dari Bu Camat. Apa saja yang disampaikan atau ditanyakan ke sampean Pak? Ya itu terkait dengan foto ataupun video yang sudah viral kemarin Pak. Iya.
Jadi tadi ditanyakan kenapa kok saya sampai melakukan hal itu. Iya. Dan itu memang bisa terjadi, itu memang karena kelalaian dan kekurangpahaman saya. Karena setahu saya hal itu hanya untuk di desa saya. Sementara kalau untuk di desa luar saya setahu saya itu nggak masalah. Tapi ternyata itu juga sudah melanggar aturan. Sehingga tadi dari pihak Kapolsek juga hadir semuanya, dari pihak kecamatan, dari pihak BPD, juga ketua PAPSI Kabupaten hadir semua. Dan tadi sudah diklarifikasi, Pak. Sudah diklarifikasi dan semuanya sudah memahami juga. Namun karena saya itu membuat suatu kesalahan, maka nanti tetap akan mendapatkan sanksi, baik sanksi administratif sesuai dengan undang-undang dan aturan. Itu harus diberikan teguran baik secara lisan maupun tulisan, kan seperti itu. Dan ini nanti Ibu Camat juga akan menindaklanjuti langsung ke PMD. Apa keputusan yang didapat dari PMD itu yang akan dilakukan oleh Ibu Camat terkait dengan masalah kelalaian ataupun kesalahan yang sudah saya lakukan. Jadi murni memang Bapak nggak tahu Pak ya, Iya. terkait aturan itu ya? Iya Pak, bukan nggak tahu tapi nggak paham. Nggak Pak, paham ya. ya. Kemudian hari ini apa termasuk kadesnya yang bersangkutan hadir Pak? Hari ini beliau tidak diundang Pak, karena itu masih menjadi tanggung jawab pengawas Pilkades sana. Iya. Nanti maka pengawas Pilkades dan panitianya nanti yang akan menindaklanjuti sampai ke calon kadesnya. Ya, jadi begini Pak, terkait dengan masalah ini yang sudah menjadi viral, menjadi kacau, gaduh dan lain sebagainya, membuat semuanya jadi tidak harmonis sepertinya. Saya selaku orator waktu itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena memang itu betul-betul di luar pemahaman saya Pak. Oke Pak, sukses selalu Pak G. Insya Allah Tetap siap. semangat Pak. Siap, Oke. siap.